warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Basari Eko Wahyudi, salah satu dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan bobot 3 SKS dan berada pada semester 3. Capaian pembelajaran mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial adalah menguasai secara mendalam tentang konsep dasar ilmu pengetahuan sosial, memiliki karakter kuat dalam mengikuti pengembangan ilmu sosial, dan memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengembangkan materi ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 1. Menguasai definisi, tujuan, dan ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial. 2. Menguasai konsep dasar geografi, sejarah, dan sosiologi. 3. Menerapkan konsep interaksi sosial dan hukum serta politik untuk menyelesaikan masalah sosial. 4. Menguasai konsep perilaku ekonomi dan sejarah masa kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. 5. Membuat karya ilmiah berdasarkan investigasi sederhana terkait peran Indonesia dalam kancah internasional dan tren pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. 6. Pada seluruh mata kuliah yang saya ampu, termasuk mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial, saya senantiasa menggunakan metode DIA, yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Aspek delivery adalah suatu proses bagaimana penyampaian materi pembelajaran yang baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa. Ada beberapa materi kajian yang perlu disampaikan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, definisi, tujuan, dan ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, konsep dasar geografi, sejarah, dan sosiologi. Yang ketiga, konsep interaksi sosial dan hukum serta politik untuk menyelesaikan masalah sosial. Yang keempat, konsep perilaku ekonomi dan sejarah masa kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Serta yang terakhir, pembuatan karya ilmiah berdasarkan investigasi sederhana terkait peran Indonesia dalam kancah internasional dan tren pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 pertemuan. 2 pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pengajaran, saya menggunakan berbagai literatur, diantaranya sebagai berikut. Selain itu, saya juga menggunakan beberapa referensi penunjang, baik dari artikel, jurnal, majalah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan materi yang saya bawakan. Selanjutnya, pada aspek interaction, yaitu suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Interaksi pembelajaran dilakukan dengan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sehingga akan membuat mahasiswa aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Ada 4 aktivitas utama dalam pelaksanaan perkuliahan Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif. Dalam proses ini terjadi pemaparan materi kepada mahasiswa dengan menyisipkan pertanyaan dan meminta pendapat pada mahasiswa. Selanjutnya dilakukan small group discussion. Metode ini melibatkan antar kelompok mahasiswa untuk menggali dan mendiskusikan materi-materi tertentu. Selanjutnya, penggunaan case method, pembelajaran berbasis masalah, dan team-based project, di mana mahasiswa diberikan sebuah kasus untuk dicarikan solusi pemecahan secara sederhana maupun pemecahan masalah dalam kegiatan proyek.
terkait materi konsep dasar ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Selanjutnya, self-direct learning, yaitu pemberian tugas sebagai umpan balik atas materi yang sudah dipelajari. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya selenggarakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, di dalam kelas saya senantiasa mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam perkuliahan. Selain itu, saya memanfaatkan portal Sepada UNS untuk sarana diskusi, monitoring, tugas, dan feedback mahasiswa. Untuk memudahkan komunikasi dalam kegiatan perkuliahan, saya juga menggunakan grup WhatsApp untuk mengkomunikasikan teknis perkuliahan. Itulah aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pada aspek asesmen, asesmen merupakan suatu proses penilaian yang mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Pada awal perkuliahan, saya senantiasa menjelaskan kontrak kuliah kepada para mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut, terdapat indikator dan pembobotan penilaian aktivitas perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat menentukan strategi agar mendapatkan hasil maksimal dalam perkuliahan. Mahasiswa juga dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Ada 4 aspek yang diukur dalam mata kuliah ini, di antaranya aktivitas partisipatif, case method dengan bobot 20%, hasil proyek melalui team-based project dengan bobot 30%, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 20% dan 30%. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan aspek assessment atau sering disingkat DIA. Selanjutnya, izinkan saya untuk menampilkan proses pembelajaran yang dilakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, hari ini sebelum kita mulai perkuliahan konsep dasar IPS, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi ini, doa dimulai. Hari ini siapa yang kita yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Baiklah. Pertemuan keempat hari ini kita akan membahas konsep dasar geografi. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang definisi, tujuan, dan ruang lingkup IPS. Ada yang masih ingat ruang lingkup IPS di pertemuan lalu apa saja? Yang keras Mas Hasan? Bicara. Pak Ipi? Ekonomi. Mas Marga? Sosiologi. Ya. Mas Abi? Ya, antropologi. Baik. Nah, itu tadi ruang lingkup IPS yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi konsep dasar geografi. Ada yang tahu geografi asal katanya dari apa? Geo dan geo artinya bumi. Grafian ya, hari ini kita akan belajar mengenai geografi. Apa itu geografi? Kita lihat tadi yang dijawab oleh Mbak Laila, bahwa geo artinya bumi dan grafi artinya adalah tulisan atau lukisan. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Jadi bumi dan isinya gitu. Nah, itu kalau menurut KBBI. Sedangkan menurut para ahli, ini salah satunya menurut Bintaro ya, tahun 1984, geografi merupakan ilmu yang mempelajari permukaan bumi
beserta permasalahannya, masalah yang ada di bumi. Kalau sekarang yang lagi tren masalahnya adalah climate change, ya, perubahan iklim. Nah, kemarin ada yang rame-rame di Raja Ampat, ada apa? Nah iya, katanya surga terakhir di bumi Raja Ampat terancam adanya tambang nikel. Itu juga salah satu kajian yang ada di geografi. Nah, pendekatannya apa saja? Ada pendekatan geografisnya secara keruangan, itu yang namanya spatial approach. Ada juga pendekatan ekologi, tadi ya berkaitan Raja Ampat itu kan tempat wisata, taman nasional ya, sudah di sana tempat perlindungan apa Mas Hasan? Terumbu karang juga terbesar ya kan. Kalau ada tambang di sana ya, dengan luasan pulau yang tidak lebih dari 100 km persegi, otomatis limbahnya akan mencemari laut ya, akan merusak Terumbu karang. merusak lingkungan di sana. Nah, itu salah satu pendekatan ekologi dan pendekatan terhadap manusianya, human approach-nya untuk menunjang proses pembangunan jangka panjang. Kita punya visi misi Indonesia Emas 2045. Pembangunannya dari mana? Dari sumber daya manusianya. Ya, makanya kalau kita lihat berita akhir-akhir ini banyak permasalahan sosial. Ya, permasalahan sosial baik itu migrasi, perpindahan ada yang dari antar negara, ya kan? Dari desa ke kota, dari kota ke desa, itu kan juga kajian yang dipelajari di geografi. Termasuk bagaimana kita merencanakan sebuah keluarga atau keluarga berencana, itu kan juga program pemerintah yang kaitannya dengan demografi. Nah, di sini ini human approach yang berkaitan proses pembangunan manusianya. Nah, lalu apa saja objek studi geografi? Ada dua ya, objek studi geografi. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formal. Nah, objek material ini objek yang ada di bumi. Salah satunya ada atmosfer. Atmosfer itu udara, ya, udara dan kandungan yang ada di bumi berkaitan dengan ruang udaranya. Kalau sekarang lagi ramai perang Iran, bagaimana rudalnya Iran? Katanya dicegatnya masih di udara, belum masuk ke bumi, dicegat di atmosfernya. Nah, ini kajian geografi juga membahas itu. Lalu ada litosfer, ya, ada lempeng bumi, inti bumi, mantel bumi, kerak bumi. Ini juga kajian geografi. Selanjutnya hidrosfer. Hidrosfer itu berkaitan dengan perairan, ya, baik itu perairan tawar, perairan laut, itu kan, darat dan laut kan ada perairan. Kalau perairan yang di darat ada apa saja, Mbak? Perairan danau, terus sungai, betul, terus ya ada embung, ada waduk, itu kan juga daerah perairan. Terus ada biosfer, ini berkaitan dengan tumbuhan dan hewan, ya kan, karena manusia itu semakin mendesak atau dalam kerangka kehidupan manusia merusak lah ya, itu kan tetap dibuat batasan. Ada taman nasional, ada suaka marga satwa, ada cagar alam, ya kan, ada tempat-tempat tertentu. Contohnya tempat pelindungan gajah di Lampung ada di mana? Taman Nasional Buai Kambas. Iya. Badak bercula satu di Pulau Jawa ada di Ujung Kulon. Ya, ada di Jawa Timur. Ada yang tahu di Banyuwangi? Yang mirip Afrika? Iya kan? Di ujung Banyuwangi ada juga di sana taman nasionalnya. Nah, juga yang berkaitan dengan manusia yaitu antrosfer, itu objek materialnya. Nah, berkaitan dengan objek formal, ini cara pandang
kita sebagai manusia untuk memanfaatkan ilmu geografi ini. Antara lain kita butuh analisis ruang, ya, tata ruang, tata wilayah. Kita butuh itu supaya apa? Banjir di Jakarta kan terus berulang. Karena apa? Ya karena sungainya dibuat bangunan, ya kan, bangunan-bangunan liar, ya. Analisis ekologis berkaitan dengan lingkungan alam, juga analisis kompleks wilayah. Supaya apa? Supaya lahan pertanian kita tidak habis. Bayangkan, kalau semua sawah diuruk, dijadikan gudang, dijadikan rumah, perkantoran, terus kita mau makan apa? Nah ini perlu ya kita kaji. Nah ini bagian dari objek studi yang dipelajari di geografi. Nah sekarang masih ingatkah kalian tentang muatan geografi apa saja yang dulu dipelajari di waktu SD? Coba sekarang berkelompok 4-4 didiskusikan apa saja sih muatan geografi yang dipelajari di sekolah dasar. Ya, tuliskan dalam sticky note, nanti ditempel di kertas plano yang sudah disediakan. Silakan Mbak berkelompok. Langsung muter ya kelompoknya ini kelompok. Oke, silakan muter ya, diskusikan muter-muter. Yang ada di sekolah dasar, ya, baik itu kelas rendah maupun kelas tinggi, ingat-ingat kembali. Oke, sudah kelompok 1? Sudah. Ya, kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan ditempel dari kelompok 1 ke kelompok 1. Silakan kelompok 2. Terakhir kelompok 3. Baik, 1. Bahan kajian atau materi apa saja geografi yang ada di SD? 1. Peta. 2. Peristiwa alam. 3. Negara ASEAN. 4. Keragaman budaya. 5. Flora fauna. Oke. Terus Mbak Hawa ada sumber daya alam, iklim dan cuaca, fenomena alam, peta, negara ASEAN, flora fauna. Oke. Terus di Mbak Alifa ada peta, globe, fenomena alam, iklim cuaca, sumber daya alam, keragaman budaya, negara ASEAN dan flora fauna. Ini kelompok 1. Kelompok 2 ada budaya-budaya tentang suku bangsa, rumah adat. Oke. Terus di selanjutnya ada fenomena alam seperti gempa bumi, gunung meletus, ini bencana ya. Terus ada penampakan alam buatan gitu ya. Ada
gunung, sungai, ada flora fauna. Kelompok 3 ini arah mata angin. Oh iya, mau belajar denah. Ada arah mata angin, ada lagunya kan? Ya, terus mempelajari lapisan bumi, mantel bumi, titik bumi, kerak bumi gitu ya, batuan gitu. Terus peta di Indonesia ya, peta itu ada peta Indonesia, peta Asia gitu, mempelajari peta dan benua. Oke, itu jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Kita cek apa saja muatan geografi yang ada di pembelajaran IPS di sekolah dasar. Ada apa saja? Kita cek. Yang pertama, pengenalan bumi dan alam sekitar. Apakah kelompok 1 ada? Pengenalan bumi dan alam sekitar, fenomena alam. Ya, kelompok 1 ada, kelompok 2 ada, kelompok 3 lapisan bumi sudah masuk ya. Ada. Oke, semuanya ada. Tepuk tangan. Nah, ini juga kita belajar tentang garis ya, ada garis lintang, garis bujur ya kan. Kalau negara kita berada di daerah tropis, dilewati oleh garis istiwa. Kita juga belajar ada kutub utara, daerah Arktik, dan kutub selatan ya, Antartika. Juga ada bentang alam seperti pegunungan, sungai, lautan, dan hutan. Tadi ada yang kelompok 1, 2, 3. Selanjutnya peta dan global. Kelompok 1 ada, kelompok 2 belum ditulis, kelompok 3 ada. Kelompok 2 ada? Ada, oh iya. Berarti semuanya ada. Oke, tepuk tangan. Ada global. Ini juga di peta itu kan ada legenda, ada warna-warna. Merah artinya gunung api, biru gelap artinya laut yang dalam gitu ya. Simbol-simbol betul ada ya. Selanjutnya ada iklim dan cuaca. Biasanya juga ada simbol cuaca. Perbedaan iklim dan cuaca apa? Cuaca waktunya tertentu, beda dengan iklim kan lama. Makanya ada iklim tropis, iklim subtropis. Kalau cuaca, bumi hujan, suam belum tentu, golong belum tentu, gitu ya. Lalu ada sumber daya alam. Ya tadi ada kelompok 1, 2, 3 membahas sumber daya alam. Nah ini bagaimana pemanfaatannya? Karena kalau memanfaatkan tidak dijaga, nanti juga akhirnya rusak alamnya, gitu kan. Selanjutnya pemanfaatan ruang dan wilayah ya. Ini ada RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan gitu. Juga pola pemukiman manusia. Selanjutnya ada kegiatan ekonominya ya. Pekerjaan yang ada di pantai. Maksudnya pekerjaan masyarakat yang hidup di daerah pantai. Apa saja pekerjaannya? Terus garam, tani garam, terus tambak. Beda dengan yang penduduk atau masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Apa saja pekerjaannya? Petani sayur, perkebunan, ya kan, ada kopi, teh, itu kan di daerah dataran tinggi. Gitu. Nah, selanjutnya ada pengenalan negara dan benua. Ini biasanya kelas atas. Ya, ada ASEAN. ASEAN negaranya ada berapa anggotanya? Iya. Malaysia ibu kotanya di Kuala Lumpur. Kamboja ibu kotanya di Phnom Penh ya. Singapura ibu kotanya di Brunei Darussalam ibu kotanya di Bandar Sri Begawan. Filipina ibu kota di Manila. Nanti juga ada mata uangnya ya, mata uang Filipina peso ya. Nah, selanjutnya ada keragaman budaya dan lingkungan. Ini bagaimana geografi mempengaruhi budaya, kebiasaan manusia, makanan ya kan. Di daerah Papua sana ada makanan khas yang terbuat dari sagu, namanya apa? Papeda. Hari-hari ini oke, kita
ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja? Satu, kita sudah belajar tentang pengertian geografi. Terus yang kedua kita sudah belajar ruang lingkup, ya, ruang lingkup geografi. Tadi ada dua kan? Ada material, ada formal. Kita juga sudah belajar materi, ya, atau materi geografi dalam pembelajaran IPS di SD. Nanti dipelajari kembali. Nah, sekarang disiapkan alat tulisnya, ya, dikerjakan satu saja pertanyaan. Apa sih manfaat kita belajar geografi? Ya, apa manfaat kita saja, evaluasinya ditulis. Apa manfaat kita mempelajari geografi? Apa manfaat kita belajar geografi? Nah, nanti setelah dikerjakan dikumpulkan di meja saya. Sudah ditulis? Baik, hari ini kita sudah belajar apa itu geografi, kita sudah belajar ruang lingkup geografi, kita sudah belajar muatan geografi dalam pembelajaran IPS di SD, ya. Itu nanti dikerjakan. Jangan lupa dibuka sepadannya, dibaca materi selanjutnya tentang konsep dasar sejarah dan muatan pembelajaran sejarah yang ada di IPS SD. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, ya. Jangan lupa tugasnya tadi satu dikerjakan. Saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.